Baik, saya mulai mata kuliah praktikum pemrograman basis data pertemuan ke-14 ya. Tanggal 20 Juni ya, kita akan membahas implementasi CRUD ya, CRUD di PHP ya. Oke, nanti jangan lupa presensinya jam 7:30 sampai jam 9 untuk pertemuan ke-14 praktikum ya. Nanti dicek ya. Untuk ini saya record ya, karena nanti saya akan share hasilnya ke Anda dan ke kelompok lain. Ya, nanti jika mengikuti atau coding buat UASnya bisa diputar lagi ya. Suara saya jelas ya? Jelas, Pak. Oke, terima kasih. Yang pertama adalah kita membuat file PHP ya untuk mengkoneksikan PHP itu sendiri dengan database ya, dengan MySQL. Nah, ini adalah coding yang standar. Nanti Anda bisa kopas dari AI ya, atau Anda mau ngetik sendiri silahkan. Caranya bebas, yang penting Anda tahu setiap barisnya ini Anda tahu buat apa gitu ya. Nah, nanti kalau biar nggak lupa Anda bisa membuat komen seperti ini ya, komentar. Itu kemudian ini awal dan akhir dari PHP, tentunya Anda sudah pernah mencoba ya ini. Kemudian ini ada variabel. Nah, ini $server_name ya. Ini nggak harus ini nama variabelnya. Nama server juga silahkan ya. Nama server, dan ini kalau Anda buat mau versi Indonesianya silahkan ya. Ini kan variabel yang kita buat sendiri. Nama server, kemudian nama usernya, password, dan database name. Kemudian server name ini kalau kita masih pakai laptop kita yang kita pakai server lokal ya, berarti localhost. Kalau nanti Anda sudah upload ke web, berarti nanti ini adalah IP-nya, IP alamat servernya 192 dan seterusnya gitu ya. Kemudian username ini adalah root, ini bawaan dari MySQL sebagai pengguna akses yang paling tinggi di localhost ya. Nanti kalau mungkin Anda pakai sudah diupload di di dapur hosting atau yang lain, ini pasti berbeda ya, bukan root lagi, ini username Anda sendiri. Nah, ini juga passwordnya, defaultnya tuh kalau kita pakai localhost tuh, kalau defaultnya install nggak ada isinya, atau kalau Anda kemarin install MySQL sendiri kemudian ngisi password ya, jangan lupa diisi passwordnya sesuai dengan yang sudah Anda tentukan di awal. Kemudian DB name, nama database-nya apa. Nah, ini saya ambil nama database yang sudah saya buat sebelumnya, yang nanti silahkan disesuaikan dengan yang Anda buat di database masing-masing. Kemudian ini adalah create connection. Ini adalah habis ini adalah ketujuh ini adalah untuk membuat koneksi. Ini juga variabel dolar koneksi. Kemudian ini adalah ini function ini ya. Function miliknya PHP untuk menghubungkan antara menghubungkan tadi yang sudah di-share, yang sudah diisi ke MySQL-nya. Nanti ada yang MySQL Connect, ada yang MySQLi ya. Itu improve. Nanti silahkan dicari apa bedanya, saya nggak tahu bedanya ya, cuma yang saya ingat ini yang sudah diimprove ya, I itu improve. Kemudian di dalamnya ada parameter. Parameter ini adalah yang tadi kita sudah atur di atas ini. Ini kalau Anda nggak mau repot, ini bisa saja ini ditulis seperti ini ya. Nah, gini. Nah, gini boleh. Ini tanpa dolar ya. Nah, ini boleh ini. Ya, ini jadi nanti cuma sebaris ini. Ini langsung diisi root, ini nggak usah diisi. Ini nama database-nya apa. Jadi bisa langsung yang baris ketujuh ini. Atau Anda mau deklarasikan sebelumnya silahkan. Ya, teknisnya bebas. Kemudian kalau sudah membuat koneksi, ini kita cek koneksinya apakah berhasil. Ya, ini ada percabangan. Jika dolar koneksi itu tidak
tidak benar atau tidak ada yang salah nih, ada tanda serunya, maka langsung ada notifikasi ya dari ini, ada function untuk jika connect-nya error, maka dikasih pesannya adalah gagal. Jika tidak, langsung ini bisa langsung ditutup ya, atau mungkin ini saya kasih sukses gini. Nah, ini sukses koneksi. Nah, nanti silakan dicoba, ini koneksi titik PHP. Nanti manggilnya mana tadi ya. Nah, ini ya. Kalau saya refresh, nah ini ada sukses koneksi. Ini saya pakai apa? Ini nanti ngodingnya di indeks ya. Tadi sudah dibuat koneksinya untuk menguji koneksi itu sukses atau enggak ya, di load di indeks, karena indeks itu yang biasanya halaman yang ditambahkan pertama kali. Jadi setelah ini selesai, nanti masuk ke indeks. Nah, ini indeksnya. Nah, ini tadi efeknya. Jadi required koneksi tadi ini, baris yang ini tadi, itu efeknya itu yang di sini. Nah, gini. Ya, kalau mau ditunjukkan koneksi suksesnya silahkan, kalau enggak ya berarti dikosongi kayak saya tadi ini. Tadi kan saya kosongi ya, biar nggak tampil itu ya. Jadi intinya bisa masuk lah. Nah, gitu ya. Kemudian kita tampilkan di indeksnya. Indeksnya ini isinya apa? Nah, ini Anda mau isi apa di halaman pertamanya. Tidak harus seperti punya saya ini ya. Anda bisa buat menu apa namanya, drop down atau mungkin menu yang lain ya. Jadi ada tombol mahasiswa sama prodi gitu ya. Ini biar langsung aja kalau saya, biar cepat. Kalau Anda mau buat menu di indeks seperti umumnya di web itu silahkan. Ya, Anda tidak perlu masang CSS-nya aja, cuma HTML-an biasa aja. Ada tombol kemudian mengarah, kalau diklik mengarah ke mahasiswa, silakan. Ini saya biar cepat aja ya. Nah, ini ada tabel di sini. Di tampilan indeksnya ada tabel. Nah, ini. Anda fokus dulu ke sini dulu, ke tabelnya ini. Nah, tabelnya apa isinya? Nah, tabelnya tentu pakai tabel border TRTD itu. Nah, ini. Tapi kita harus perhatikan isinya seperti apa. Nanti tabel itu mau kita isi apa. Ya, karena tadi ini kebutuhannya kita mau menampilkan data mahasiswa dengan prodinya. Nah, itu berarti kita isi itu. Kita siapkan query untuk menampilkan ini nono 1 ADS L sistem informasi sampai Thalia ini. Otomatis kita harus mengakses data dari database. Makanya kita tadi perlu require koneksi tadi ya, karena kita pakai isian dari tabel tertentu ya. Nah, kalau yang aksi ini tambahan ini. Aksi ini tambahan, jadi tidak di-load dari tabel ini. Jadi yang di-load dari tabel cuma name, nama, JK, prodi. Sehingga ini saya siapkan SQL-nya di sini. 1 name, nama, JK, nama prodi. Nah, ini 4 ini yang mau saya tampilkan. Saya simpan di $SQL ya, variabel $SQL. Nah, ini pakai query biasa dulu saya. Nanti besok pertemuan Selasa berikutnya saya jelaskan tentang store prosedur ya. Bagaimana kalau kita ganti dengan store prosedur ya. Ini saya pakai query yang biasa dulu ya. Nah, ini saya ada apa namanya? Ini ada apa? Join tabel. Nah, ini. Cuma saya nggak pakai inner join enggak. Saya pakai ini menggabungkan from ini mahasiswa M, saya gabungkan dengan prodi P, saya langsung pakai ini. Nah, ini gunanya on-nya, gantinya on itu ini yang saya blok ini. Kalau nanti Anda mau pakai join silakan ya, from mahasiswa join prodi on. Nah, ini di on-nya ini nanti. Kalau saya sering pakai where ini ya. Jadi baris kodenya sedikit lebih hemat ya. Kalau sudah nanti jangan lupa di akhir titik koma kalau di PHP ya. Di update petik, kemudian langsung ditaruh di $resolve. Cara menampilkannya pakai MySQL query.
Ini juga function. Parameternya adalah dolar koneksi yang ini. Ya, ini itu diambil dari sini. Nah, ini jangan lupa ya, ini. Kalau Anda di sini connection ya, berarti sininya juga connection. Jadi tergantung. Ini tadi tergantung dari parameter yang di dolar koneksi. Ya, kok bisa mengakses Pak? Ini tadi kan di sini tidak ada, kita sudah pakai ini. Jadi kita bisa mengenali variabel yang ada di sini. Kalau kita sudah ngetik require ini, sehingga di sini bisa diakses. Nah, yang berikutnya adalah selain dolar koneksinya juga ada dolar SQL-nya kalau parameter di SQL query ini. Nah, ini dari mana nih? Ya dari sini. Jadi kita perlu konsisten atau harus sama dengan variabel yang kita sudah pesan dan kita isi ya. Itu biar nanti tidak ada errornya. Ditampung di dollar result, kemudian kita memunculkan satu persatu per baris ya. Kita tadi kan menyelesaikan ada tiga data mahasiswa ya. Jadi tentunya kita pakai looping. Kita pakai looping. Nah, sebelum di looping kita if dulu. Karena dimungkinkan nanti datanya ada yang belum terisi tabelnya. Jadi tidak error nanti ya. Ini pakai apa namanya? Pakai function ini apa namanya? Dollar MySQL query 6 rows. Ya, itu untuk mengetahui jumlah baris. Ya. Yang dicek apa ya dolar result yang tadi sudah diisi query. Jika lebih dari 0 berarti ada isinya. Ini berarti ada isinya. Ada isi data ya. Maka tampilkannya di mana? Di tabel border. Di dalam tabel Anda mau nampilin dengan versi yang lain silahkan. Ini saya kasih border 1 biar terlihat garisnya. Kemudian saya bikin header echo di TR ya, tabel row di dalamnya ada tabel header TH NIM 1 2 3 4. Saya juga bikin yang buat aksi nanti 5. Ya, di update TH, diakhiri akhir TR ini jangan lupa. Akhir TR-nya yang depan tadi ini. Ya, ini saya kasih echo mengapa? Karena kita tadi filenya .php bukan HTML. Ya, ini .php. Jadi harus dimunculin pakai echo. Kemudian setelah itu kita looping, kita pakai while. Ya, ini fetch assoc ini tadi untuk menampilkan per barisnya. Ya. Ditampilkan diwakilkan di dollar row. Anda mau ganti data atau baris silahkan. Diambil dari dollar result yang tadinya diisi query tadi di sini di baris ke-8. Nah, kemudian dibuat echo-nya ini TR. Ini apa? Ini echo TR, echo pembuat tabel baru, membuat baris baru di dalamnya ini. Ya, ini itu di dalamnya TR ada TR lagi ya. Nah, ini akhir TR-nya. Nah, di dalamnya ada echo TR lagi, tabel row lagi. Di dalam TR itu ada TD. Ini di dalam loopingnya ya. Nah, ini dollar row tadi dari sini tadi. Jangan lupa dikasih titik karena apa? Ini khusus isian data ini. Jadi titik itu untuk membedakan antara string dari PHP dengan isi data atau variabel. Nah, ini di update dengan tanda kurung kotak ya, jangan lupa. Ini fieldnya. Ini field dari ini tadi. MNIM, nama, JK, nama P. Nah, ditaruh di sini. NIM, nama, JK, nama P. Diakhiri TD. Di update TD, kemudian titik koma. Nanti Anda mau tampilkan berapa feet, kemudian untuk TD yang berikutnya. Jadi TD itu ininya ya. Ini TD, ini TD, ini TD. TD itu tiap kotak ini. TR itu satu baris. Nah, gitu ya. Kemudian di sini ada buat aksi edit sama hapus. Ini yang di sini.
Jadi ini tulisan biasa, biasanya Anda bisa ganti button kalau mau lebih keren. Ini saya pakai teks biasa. Kemudian ada ahref ya. Ahref itu link. Ahref itu link untuk mengasih link, untuk mengarahkan ke link tertentu. Nah, ini diarahkan ke edit.php. Berarti saya harus punya file edit.php. Apa yang kita kirim nanti itu nim-nya. Cara munculin nim-nya ya sini sama seperti yang tasnya ini. Ya, $nim_row. $row nim yang ditampilkan. Di update titik. Kemudian ini untuk apa? Ini saya kasih ini buat pemisahnya ini ya. Nah, tadi efeknya kalau ada ahref kemudian ada tanda tanya nim sama dengan itu, efeknya kalau Anda perhatikan di sini ya. Nanti cek di sini ya. Nah, perhatikan di sini. Nah, itu akan muncul localhost. Coba edit 1.php nim-nya 001. Itu kalau saya pindah baris ganti 002, 003. Jadi yang dilempar itu ininya, nim-nya. Ya, cek ya di sini itu nim-nya. Kalau Anda mau lempar namanya ya jadinya seperti ini. Saya simpan ya. Berarti kan namun belum saya refresh. Tuh, namanya ADS kan. Berarti kan di bawah kiri itu. Karena yang saya lempar tadi nama. Nah, mengapa Pak kok bukan nama ya? Kalau where itu nanti kan untuk diedit kan untuk update ya. Itu kan butuh where ya, butuh apa namanya? Acuan. Ya, kita acuannya jangan nama ya nim karena nim itu unik. Kalau nama bisa sama, kalau nim itu nggak mungkin sama. Jadi mengapa ini saya pakai nim? Jadi itu alasannya. Ya, saya refresh lagi. Ketika lagi di kiri bawah itu nim lagi. Hapus juga seperti itu. Ini tadi kan untuk hapus ya. Hapus itu berarti kan delete from where ya. Kan ada where-nya. Yang di where itu nim-nya. Ya, Anda ketikkan lagi di kiri bawah itu nim. Nah, ini bedanya apa antara edit dengan hapus? Ini isinya dari sini tuh sama sebenarnya. Nah, cuma beda ini edit. Nah, ini bedanya ini hapus. Bedanya ada di sini. Kita arahkan nanti, kita kirim ke file PHP yang mana. Kalau edit nanti edit 1.php, kalau hapus titik PHP. Berarti nanti kita buat ini. Nah, nanti akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya ya. Kita nanti fokus ini sama tambah data ya. Itu dulu. Nah, ini nanti ini berarti kita harus buat file ini. Nah, nanti apa isinya nanti besok ya. Minggu pertemuan berikutnya. Kemudian akhir TD sebagai pasangan di mana tadi ya? Nah, ini pasangannya ini pasangannya ini. Ya, kemudian akhir TR pasangannya ini, akhir TR yang di luar pasangannya yang bawah. Nah, gitu ya. Kalau Anda bingung Anda bisa nanti tanya ke AI ya. Tinggal diganti variabelnya. Berikutnya akhir dari tabel. Kemudian kalau ini else ini lawan pasangannya if yang di atas baris 10 ini, else-nya tidak ada mahasiswa yang ditemukan. Jadi jika dicek tadi nomornya itu kurang dari 0 di result. Nah, itu selesai. Nah, berikutnya untuk tambah nanti yang di sini. Ini kalau saya klik ya nanti mengarah ke cek di kiri bawah itu ada tambah titik PHP. Ya, berarti kita harus mempunyai file tambah titik PHP. Nah, ini ya. Ini ya tadi saya kasih tulisan dapat tambah data mahasiswa ini X-nya saya hapus ya. Saya simpan, saya refresh, nah ini X-nya hilang. Apa yang nanti ditampilkan di sini? Nah, nanti ini kita butuh koneksi titik PHP ya. Koneksi titik PHP ya, kemudian nah ini saya pakai setelah prosedur ya. Ini kalau mau tahu isinya yang ini isinya. Nah, ini isinya. Ya. Oh, ini yang ini tadi ya, saya tadi lupa ya. Yang ini tadi untuk menampilkan rekap banyak mahasiswa ya tadi ini. Ini itu buat ini.
buat ini. Ya. Kalau tambahnya belum saya jelaskan ya. Ini masih ke bawahnya dulu ya. Nah, nanti ini sendiri, ini yang saya jelasin ini dulu. Tadi untuk menampilkan rekap banyaknya mahasiswa ini query-nya seperti ini. Ini untuk menampilkan banyaknya. Jadi saya pakai function namanya cek banyak. Cek banyak itu isinya count ya. Kalau Anda kemarin belajar stored function itu buat apa namanya? Function dengan nama ini ya. Dan isinya nanti saya tunjukkan pertemuan depan ya, itu isinya select count bintang from MHS. Nah, itu ya. Nah, yang dihitung adalah mahasiswa dengan kode pennya yang saya hitung ya. Sebagai banyak. From mahasiswa, prodi, where masuk ke apa? Ini apa koneksinya atau on-nya. Kemudian group by dikelompokkan berdasarkan kode P dari mahasiswa itu. Ya, yang ini group by-nya berdasarkan kode P. Sehingga nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya. Informasi nama ada 2. Ini ya, 1 2 Adi sama Ani. Kemudian informatikanya cuma ada 1 Talia. Jadi totalnya 3 ya, sama ya totalnya 3. Nah, ini. Tadi gimana cara nampilinnya? Ini kan masih query ya. Cara nampilinnya gimana ya? Sama seperti di atasnya tadi. Sama teknisnya bisa di copy nanti. Ya, cuma apa tadi SQL-nya, tadi yang tadinya untuk load semua mahasiswa, sekarang SQL-nya saya gunakan untuk menampung SP ini tadi, yang isinya ini. Kemudian saya masukkan ke $result, kemudian saya if seperti tadi, saya buat tampilan tabel di HTML dari HTML saya masukkan ke PHP, sama seperti tadi yang saya berikan adalah nama P dan banyaknya. Ini tadi dari mana? Dari sini. Nama P dan banyak. Ya, sehingga tampilnya seperti ini. Ini nama P, ini banyaknya. Saya bungkus dengan tabel tadi ya. Isinya nah, ya. Nah, ini prodi dan banyaknya mahasiswa. Ya, ini saya coba ganti ya. Nah, ini saya simpan. Saya refresh. Nah, ini banyaknya mahasiswa. Ini kalau mau ditambahi bisa nggak ya ini? Nah, gini ya. Mahasiswa. Gini kayaknya. Oh, gini aja. Semoga bisa ini. Nah, ini ya 2 MHS. Titiknya nggak usah dikasih. Tuh gini. Nah, ini ya. Di 2 mahasiswa, di sini 1 mahasiswa ini. Diupdate oleh TR pasangannya ini, TR yang bawah pasangannya atasnya, tabel penutup tabel pasangannya ini tadi. Tuh, udah. Tuh, atau tidak ada. Nah, gitu. Itu untuk indeksnya. Kalau di versi saya dari bentuk kasus seperti ini. Dari sini ada yang bertanya? Saya lanjutkan, kalau tidak ada, saya sekarang ke tambah data mahasiswa. Ini tadi kalau saya klik, nah nanti ada seperti ini, ada tambah ini. Jadi ini kita buat dulu. Ya, kita buat dulu tambah titik PHP. Nah, saya balik ke sini. Nah, sekarang ke sini. Nah, sama di update dolar PHP sampai ke sini. Dolar PHP-nya. Kemudian sama require koneksi titik PHP. Nah, ini kita tadi kan nanti mau kita insert ya. Kita mau insert data ke tabel mahasiswa. Jadi saya butuh parameter dengan metode post ya. Nanti jika postnya saya dideteksi tulisan simpan, maka nah jadi nanti ini bentar ya.
yang di sini. Nah ini tambah titik PHP ini. Ini berarti mengarah ke tambah titik PHP yang ini tadi. Sehingga ini, ya. Ini yang mau saya post adalah NIM nama JK Prodi. Prodi ini kode P-nya. Nah ini pos-pos ini itu saya parsing atau saya kirim wakilkan ke durar-durar ini, ke variabel-variabel yang sebelah kiri. Nah, kemudian saya buat query-nya. Bisa pakai yang bawah atau pakai yang atasnya, pakai yang atas dulu. Insert into MHS NIM, NIM ini dari sini. Nama dari sini, JK dari sini, yang kiri ya, yang ada dolarnya. Kode P dari sini. Ini tadi untuk mengirimkan. Nah, ini yang variabel yang digunakan untuk di dalam maaf ya, ini fieldnya mahasiswa ya, fieldnya tabel mahasiswa. Fieldnya tabel mahasiswa. Yang ini tadi ke sini ya. Ke sini ya, tadi saya salah. Ini tadi ngambil dari fieldnya tabel mahasiswa. Kalau yang ini tadi, yang kiri tadi, yang dolar tadi, yang ini. Yang ini nanti dipakai di sini. Dipakai di sini. Dipakai di dalamnya values. Dalamnya values. Gitu ya. Tadi ada ralat. Kalau ini tadi ngambilnya dari tabel aslinya, dari field di tabel mahasiswa atau field yang mau kita kirimi data. Kalau ini tadi dolar-dolar ini tadi ngambil values-nya tadi ngambil dari 6789 ya, baris 6789. Nah, gitu ya. Nah, berikutnya ini ada eksekusi ya, sama ya, kalau tadi kan eksekusinya kan select ya. Kalau ini eksekusinya pakai query-nya adalah insert. Nah, ini sama koneksi SQL yang itu, SQL yang di sini. Ya, kemudian kalau sukses nanti kembali ke headernya tuh lokasinya di mana, di index.php. Jadi ketika disimpan itu balik ke indeksnya setelah sukses disimpan. Kalau salah, kalau ada yang kurang, berarti nanti ada notif gagal menambahkan data dengan tipe MySQLi error ya, dari dolar koneksinya. Ya, sekarang saya simpan, saya coba tambahkan datanya. Ya, perhatikan ya, di sini ada tiga mahasiswa, saya menambahkan satu di informatika, saya klik tambah, saya isi 004 Tino, laki-laki ya, laki-laki, pilihnya informatika, saya simpan. Masuk yang keempat, ini berubah lagi. Gitu. Jadi ini nanti otomatis mengikuti banyaknya data berdasarkan prodinya. Nah, gitu. Nah, sekarang formnya. Saya tadi belum jelasin formnya. Nah, ini gimana bentuknya form ini? Nah, ini gimana? Nah, ini HTML seperti biasa. Di sini isinya, di bawahnya ya, saya pakai di bawahnya. HTML biasa, ada head-nya, tambah di ini itu nanti tampilnya di atasnya ini. Nah, di sini kalau Anda bisa lihat di browser, di tab browser ini, yang paling atas kiri itu. Nah, kalau yang ini itu yang H1 ini. Nah, gitu ya. Nah, kalau saya simpan, oh ini ada. Ini header-nya, header itu yang ini. Nah, ini H1 tuh. Kalau seingat saya teks untuk header ya, satu tuh yang paling besar. Kalau ada Anda mau agak kecilin H3 atau H2, ini nanti lebih kecil. Ya. Oh, yang lebih kecil. Nah, itu. Fontnya, ukuran font. Kemudian di sini ada isian name, kemudian ada isian textbook ya. Nah, ini saya bikin form untuk nangkep isian. Metodenya adalah post. Post ini nanti dipakai kita ke sini. Post ini. Kemudian apa? Kita mau bikin apa? Ini saya bikin label untuk variabel name.
tulisannya NIM. Ini kalau Anda ganti NPM ya boleh. Nah, di sini jadi NPM. Ya, kemudian ini bentuknya label ini ya, tulisan ini. Nah, yang box kosong ini itu yang ini. Tuh, ini ya. Kita bikin isian input tipenya teks, ID-nya NIM, NIM-nya juga NIM, ini saya samakan, require berarti harus diisi. BR ini biar turun ya. Enter itu ya. Ini biar turun. Ini dua kali BR ini. Kalau satu BR nanti agak mepet. Ya. Kemudian label untuk nama itu yang ini. Sama seperti tadi. Habis itu juga ada input text, ID nama, label nama, namanya nama, require sama. Kemudian jenis kelamin. Ini saya pakai option button ya, pilihan option. Ini tulisannya ini label biasa dulu, yang ini. Nah, kemudian ini ada combo ya. Kalau nggak laki-laki kan perempuan. Nah, ini select ID. Ini untuk menambahkan itu tadi, ini codingnya. Ya, ID-nya JK, namanya JK, required, option value-nya L itu untuk laki-laki, option value V untuk perempuan. Ini nanti yang akan kita simpan ke database itu yang ini, value. Nah, ini tuh teksnya. Teksnya bisa bebas. Pria wanita silakan. Tapi yang dikirim nanti yang ini, LP ini. Yang kita kirim ke sini ya. Nah, ke sini. Nah, ini. Itu L sama L atau P. L atau P. Nah, sudah habis itu. Nah, yang lumayan agak jelimet itu yang ini. Nampilin program studi. Karena program studi ini tidak statis ya, tapi ini ngambil dari tabel program studi. Jadi kita ambil load dari tabel yang lain. Nah, ini. Caranya bagaimana? Di sini tetap karena kita mau ambil data, berarti kita butuh koneksi. Sama ini query-nya sama seperti sebelumnya. Ini pakai cara connect error ya, kalau enggak nanti sama dengan yang di atasnya. Boleh beda ya. Kemudian ini query untuk mengambil data dari tabel prodi. Ini select kode P, nama P from prodi. Ya, diletakkan di $SQL, kemudian dimasukkan ke $result, koneksi query SQL. Kemudian ini echo, ini memulai tag select-nya, kumbunya tadi, memasukkan $result ke dalam kumbu, misalnya seperti apa. Ini tetap pakai looping karena yang kita ambil tidak hanya satu baris. Ya, ini tag untuk select-nya, option value-nya itu pilih nama prodi ini itu untuk ini ya. Nah, ini untuk tampilan ini. Option value, kemudian tulisannya pilih program studi itu ini. Ini memudahkan user itu, itu harus dipilih gitu ya. Nah, kemudian tadi query yang ini tadi kita kan sudah simpan ke $result. Nah, nanti kita load ini. Nomornya jika lebih dari 0 maka tampilkan apa yang ada di tabel prodi. Nah, option value ini ada petik 2, petik 1, $row, kode P. Yang saya simpan nanti kode P-nya, value-nya. Yang saya tampilkan itu nama P-nya. Jadi ini yang dikirim nanti, ini yang ditampilkan. Nah, ya, jadi ini kalau saya klik, ini yang ditampilkan. Ini kalau saya klik ini, nah nanti berarti itu P1. Kode P-nya informasi. Nah, gitu ya. Ini akhir dari while, akhir dari jika else lawannya pasangannya if yang di sini tidak ada, kalau prodinya tidak ada atau belum dimasukkan. Nah, menutup tag select-nya. Jadi ini tadi, ini pasangannya ini. Nah, ini. Habis itu ada button tipenya submit, namanya simpan ini. Nah, gitu ya, itu untuk tambah data. Gitu ya. Itu yang, atau saya tambahin sedikit ya.
tambahin sedikit untuk editnya. Apa ini? Sudah habis ya waktunya? Tinggal 15 menit, Pak. Oke ya. Wes itu aja dulu. Ya itu aja dulu. Nanti pertemuan berikutnya saya jelaskan edit sama delete-nya. Edit, delete, dan nanti sedikit prosedur gitu ya. Dari sini ada yang bertanya? Silahkan jika ada yang bertanya. Belum ada, Pak. Oke. Itu untuk pertemuan hari ini. Semoga nanti bisa dicoba. Nah, yang penting mencobanya. Ya, karena kalau nggak dicoba ini juga nanti tidak bisa dipahami ya. Jadi ngoding itu harus dicoba ya. Nanti kalau ada error silakan bisa tanya ke saya atau Anda tanya ke temannya atau tanya ke AI ya. Atau Anda sudah selesai ya syukurlah ya kalau sudah selesai sampai sini. Nanti berikutnya akan kita lanjutkan dengan edit, hapus ya, delete dan update nanti ya untuk melengkapi project CRUD-nya. Oke, jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya akhiri sekian. Nanti recordingnya saya kirim setelah saya upload di YouTube. Nanti saya share ke lewat BCM. Nanti buat belajar ya. Oke, saya akhiri sekian. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.